Salam saudara, jumpa lagi dengan saya Rosiana dalam program Aku dan Dia. Bagaimana kabar Anda dan keluarga? Kiranya selalu dalam pertolongan Tuhan. Dalam program Aku dan Dia kali ini, saya mau mengajak saudara untuk kembali membahas tentang Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Terang yang menerangi dunia yang gelap ini. Selamat mendengarkan. Beberapa waktu yang lalu, kami berkesempatan untuk mengunjungi tempat asal suami saya. Dan karena sekarang kami tinggal jauh dari tempat asalnya itu, suami saya memanfaatkan waktunya di sana untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat kembali sambil mengenang masa kecilnya dulu. Tempat asal suami saya bukan dari kota besar, hanya sebuah kota kecamatan kecil saja. Suami saya mengatakan bahwa ada banyak perubahan yang terjadi, yang membuat tempat asalnya itu menjadi sangat berbeda dengan masa-masa ketika ia masih kecil. Suatu sore, karena harus membeli sesuatu yang sangat kami perlukan, kami berjalan ke sebuah toko yang cukup jauh dari rumahnya. Sambil berjalan, ia bercerita tentang tempat-tempat yang kami lalui, tentang warung-warung yang dulu belum ada, tentang tempat-tempat bermain yang sangat disukainya. Tempat yang biasa ia menumpang menonton TV ketika ia masih kecil, dan juga tentang rumah-rumah teman-temannya yang sekarang ia tidak tahu mereka di mana. Ketika melewati sebuah tikungan, ia bercerita bahwa ketika kecil ia sama sekali tidak berani melewati tikungan ini. Saat ia masih kecil, belum ada listrik di desanya, dan tikungan ini sangat gelap pada waktu malam. Dalam kegelapan itu, membuat suamiku dan juga anak-anak yang saat itu sebaya dengannya menjadi takut setiap kali harus melalui tikungan ini sendirian. Baru setelah ia beranjak besar, listrik mulai masuk ke desanya. Sebuah lampu jalan dipasang di tikungan itu yang membuatnya selalu dalam keadaan terang. Suami saya mengatakan bahwa sejak itu, tikungan itu justru menjadi tempat bermain yang disukai, karena menjadi terang benderang bahkan ketika malam sudah tiba. Tempat yang semula sangat menakutkan, ketika masih diliputi oleh kegelapan, menjadi tempat bermain yang menyenangkan ketika lampu penerangan dipasang dan menerangi tempat itu. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Perkataan Yesus ini ditulis di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Di ayat ini Yesus menjelaskan tentang keberadaan dirinya sebagai terang dunia. Tetapi ia juga menjelaskan tentang orang-orang yang mengikut dia. Ia mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini tentu saja merupakan pernyataan yang sangat mudah dipahami. Karena ia adalah terang dunia itu sendiri. Maka barang siapa berada di dekatnya dan mengikut dia secara otomatis, maka orang itu akan berada di dalam jangkauan dari terang itu. Dan karena itu, ia tidak lagi berada dalam kegelapan, tetapi berada di bawah terang dari Yesus Kristus. Saya membayangkan tentang masa kanak-kanak suamiku dan pengalamannya dengan kegelapan yang menakutkan. Kan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi mereka yang sebaya dengannya saat itu. Ketakutan karena kegelapan itu terusir ketika terang itu datang. Dan bukankah kegelapan dunia ini jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan kegelapan di sebuah
tikungan kecil di desa suami saya itu, ada banyak hal yang terasa menjadi sangat menakutkan ketika kegelapan itu masih menguasai, dan ketakutan itulah yang tersingkir ketika terang yang berasal dari Yesus datang dan menang. Terang dari Yesus itulah yang mengusir ketakutan karena ketidakpastian. Kegelapan membuat manusia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekitarnya. Ia juga tidak tahu apakah yang akan terjadi di dalam kehidupannya adalah sesuatu yang menyenangkan atau justru mengerikan. Ia tidak tahu apakah langkah yang akan diambilnya akan membawanya kepada tujuan yang sedang dijalaninya atau justru menjauhkannya sama sekali. Tetapi Yesus adalah terang dunia, dan Ia membuat mereka yang mengikuti Dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Apakah dengan demikian orang-orang yang mengikut Yesus menjadi orang-orang yang bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan mereka? Tidak demikian. Mereka tetap tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun, atau di bulan, atau minggu, atau hari, bahkan menit sesudahnya. Namun, mereka tidak diselimuti oleh kegelapan ketidakpastian, karena bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, Allah memberikan janji yang sangat terang benderang. Di dalam Roma 8 ayat 28 dituliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi Allah, dengan jelas dituliskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Orang-orang yang menerima terang itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah terang dunia, akan memiliki janji yang jauh lebih terang dari ketidakpastian kegelapan dunia ini. Terang dari Yesus juga mengusir ketakutan manusia akan maut. Bukankah maut selalu digambarkan sebagai sesuatu yang kelam, gelap, dan mengerikan? Dan memang sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maut menjadi sesuatu yang terus menghantui manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa luput dari kematian. Semuanya hanya menunggu waktu saja. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghindar dari maut, yang akan datang secara tiba-tiba, bahkan seringkali dalam keadaan yang sangat tidak disangka-sangka. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa mencegah maut datang kepadanya, sehingga ketika saatnya tiba, ia tidak akan bisa mengelak atau menundanya. Manusia bisa saja sedang berada di medan pertempuran, tetapi bisa saja ia sedang tertidur di pembaringan sendiri. Ia bisa saja sedang dalam keadaan yang sakit parah, tetapi bisa saja ia sedang berada di puncak kebugarannya. Ia bisa saja sedang dalam keadaan miskin dan kelaparan, tetapi bisa saja ia sedang berada dalam keadaan yang kaya dan berkelimpahan harta benda. Siang atau malam, hujan atau panas, sama sekali tidak ada bedanya. Karena itu, manusia dikuasai oleh kegentaran akan kekelaman maut. Namun ketika Yesus yang adalah terang dunia itu datang, mereka yang mengasihi Dia dan menjadi orang-orang yang mengikut Dia akan berjalan dalam terang. Mereka tidak lagi digentarkan oleh maut, karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka ikuti adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Perjalanan mereka yang mengikuti Yesus adalah perjalanan bersama dengan Dia yang sudah pernah mengalami kematian, tetapi yang kemudian bangkit dan mengalahkan kematian itu. Tidak berarti bahwa orang-orang itu kemudian
menjalani kehidupan yang sembrono, yang sembarangan, karena tidak lagi takut mati. Sebaliknya, mereka menjalani kehidupan yang diwarnai oleh rasa hormat dan taat kepada Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia yang menjadi teladan bagi mereka. Paulus menuliskan bahwa bagi orang-orang yang mengikut Yesus berlaku prinsip ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mereka menjalani kehidupan yang meneladani Kristus, menjadi peniru-peniru Kristus. Artinya, mereka meyakini bahwa kehidupan yang sedang dia jalani adalah semata-mata menjalani kehidupan dalam anugerah Kristus, dan kemudian menjadikan Kristus yang utama bagi kehidupan mereka. Juga, ketika maut datang menghampiri, mereka menjadi orang yang menganggapnya keuntungan, karena peristiwa itu menjadi titik awal kebersamaan mereka dengan Tuhan yang mereka rindukan. Terang hidup itu hanya dimiliki oleh mereka yang mengasihi Yesus yang adalah terang dunia. Yesus menyebutkan hal itu dengan sangat jelas. Jika masih ada manusia yang berada di dalam kegelapan, itu bukan salah siapa-siapa selain dirinya sendiri. Karena terang itu juga diberikan kepada semua orang yang mau menerimanya. Dengan demikian, kalau ada manusia yang masih dikuasai oleh ketakutan dan kegentaran di dalam kehidupannya, mungkin ia harus mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Apakah ia sudah memiliki Yesus yang adalah terang bagi kehidupannya? Jawaban atas pertanyaan ini yang akan menentukan bagaimana ia akan menyikapi kehidupannya selama ia masih ada di dunia ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai terang dunia yang menyingkirkan ketakutan. Kegelapan sering membuat kita takut, tetapi terang membuat kita dapat melihat hal yang ada di sekitar kita. Terang yang dari Tuhan Yesus memberi kita kekuatan untuk hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan karena Yesus adalah terang bagi dunia, maka kita perlu terus berada di dekatnya agar terang itu menyinari jalan kita. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang Yesus yang adalah terang dunia, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami lewat surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur, atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.